Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi yang kedua ini kita semua masih diberi kesempatan kesehatan untuk belajar lagi, lanjut lagi dengan Bapak Dr. Kiai Haji Agustri. Pada kesempatan kali ini pesertanya adalah Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati SD Muhammadiyah Satumawi dan diberi judul upgrading gitu deh. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita peroleh hari ini, yang akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga teman-teman rekan kita yang masih berada di luar ruangan bisa segera menyusul kembali. Untuk menyingkat waktu, karena saat ini sudah pukul 10.48, nanti waktunya insya Allah sampai 11.30. Selanjutnya sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa ba'd. Yang hormati para bapak-bapak guru, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena hari ini saya berbicara dengan para guru, ya, para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Karena itu maka yang pertama yang harus kita sampaikan adalah apresiasi. Andai kata ini level persyarikatan saya di atasnya misalnya, maka kita berikan apresiasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengabdikan hidupnya untuk membantu persyarikatan ini, salah satunya melalui amal usaha bidang pendidikan, yakni sekolah. Karena sekali lagi bahwa sekolah itulah, pendidikan itulah wilayah yang akan bisa merubah peradaban. Jadi peradaban yang akan bisa berubah, salah satunya adalah dengan pendidikan. Dan ketika kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan, maka setidaknya kita adalah pihak yang ikut berperan di dalam membentuk sebuah peradaban. Nah, saya akan selalu mengulang-ulang apa yang dulu Kiai Ahmad Dahlan tekankan ketika ngaji, ayat yang selalu kita hafal, yang saya menyebutnya dengan surah Muhammadiyah. Ada surah Muhammadiyah. Surah Muhammadiyah itu surah Ali Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu surah Ali Imran itu ya, saya menyebutnya dengan surah Muhammadiyah. Kenapa? Karena ayat itulah ayat yang memotivasi Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan persyarikatan Muhammadiyah dan untuk berkiprah melalui persyarikatan Muhammadiyah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa melalui ayat itu Allah mewajibkan kita sekalian. Jadi wajib. Wal takum minkum. Wal takum itu perintah. Ini kalau kita bahas dalam bahasa Arab ya, bentuk perintah itu ada macam-macam. Ada salah satunya bentuk kata kerja perintah, fi'il amr. Ya, misalnya khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh itu ambillah. Akhadha ya'khudhu khudh. Itu namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Khudhil kitaba biquwwah. Ambillah kitab itu dengan kekuatan. Maka bentuk perintah bisa menggunakan kata kerja perintah. Tapi kadang-kadang juga menggunakan bentuk fi'il mudhari' yang diawali dengan lam perintah. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa. Takutlah kalian. Ya, itu juga perintah
tetapi menggunakan fi'il mudhari' diawali dengan lam amr, lam perintah. Atau yang ketiga, kadang-kadang menggunakan bentuk masdar, kata benda yang maknanya perintah. Sa'yan fi sabilil khair, itu maksudnya is'a fi sabilil khair. Atau kadang-kadang menggunakan bentuk isim fi'il amr, kata kerja yang bermakna benda atau kata benda yang bermakna kerja. Misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dijawab dengan amin. Karena amin itu kategorinya isim fi'il amr. Dia bukan fi'il tetapi bermakna fi'il, tapi dia bermakna perintah. Sama dengan istajib du'ana, kabulkanlah permohonan. Itu 4 bentuk perintah. Nah, karena itulah maka ketika Allah berfirman wa takum minkum ummatun, hendaknya ada, maka kata wa takum itu perintah. Perintah untuk memungkinkan satu umat, dan itu perintah wajib. Karena usul fikih mengatakan al-amru taqtadi lil wujud. Taqtadi lil wujud. Perintah itu berkonsekuensi wajib. Wajib itu apa? Mendirikan umat. Lu apa umat itu? Lagi maaf ya, saya selalu menganalisisnya sebentar satu yang bisa jelas. Umat itu di dalam Al-Quran 1. Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Itu satu ayat mengatakan itu. Ibrahim itu adalah umat yang lurus. Loh, kok Ibrahim itu umat? Berarti umat di situ artinya Raisa. Ibrahim itu adalah seorang pemimpin yang kokoh. Jadi kata umat, makna pertama adalah pemimpin. Makna yang kedua, hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Ini adalah umatmu, satu umat yang satu. Nah, umat di situ diartikan dengan komunitas yang memiliki basis massa. Jadi lebih ke kuantitas, tapi perkumpulan. Satu bermakna pemimpin, dua bermakna basis massa. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim, ketika Nabi Yusuf masuk dalam penjara, lalu ada temannya yang dikeluarkan, ya, salah satu nabi itu keluar, lalu kemudian raja bermimpi, bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Itu maknanya apa? Bingung, teman narapidana yang berkeluar tadi kan terus ingat, loh, saya kan punya teman. Nah, saya kan pernah punya teman narapidana yang masih mendekam di dalam sel. Wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wil. Yang dia mendekam di dalam sel itu ba'da ummatin, disebut kata umat. Umat itu artinya waktu. Jadi Ibrahim itu berada di dalam sel penjara dalam waktu yang lama. Jadi ini mengatakan kata yang lama gitu ya. Loh, saya kan punya teman yang sampai sekarang masih di dalam sel dalam kurun waktu yang lama banget. Siapa itu? Itulah Yusuf. Nah, nanti Nabi Yusuf diminta mentakbir mimpinya raja, dan dia mentakbir bahwa nanti 7 tahun akan terjadi masa subur, 7 tahun terjadi masa paceklik. Tetapi makna umat itu adalah sebuah kelompok yang memiliki visi dan misi. Karena kelompok yang tidak ada visi misi itu namanya gerombolan. Kalau pakai sepeda motor namanya geng motor. Maka sesungguhnya ayat itu sedang memerintahkan kepada kita, wahai kaum muslim, wajib bagi kalian menjadi seorang pemimpin yang mendirikan sebuah komunitas, organisasi, memiliki basis massa, dan itu harus kamu lakukan sepanjang masa selama hayat di kalangan badan. Dan umat itu yang disebut dengan umat Muhammadiyah. Nah, kalau saya berbicara dengan para bapak ibu guru, maka saya hanya sedang menegaskan kembali bahwa panjenengan sebagai guru sekaligus guru Muhammadiyah. Jadi bukan hanya sekedar guru. Saya di IMN sebagai dosen. Oke, saya dosen ASN saja. Saya kan dituntut untuk bisa loyal terhadap pemerintah. Tetapi bahwa saya sebagai seorang anggota atau kader perserikatan, saya juga dituntut untuk memiliki loyalitas terhadap
persyaratan. Maka ayat itu tadi sesungguhnya memerintahkan kepada kita sekalian bahwa bekerja di Muhammadiyah tidak sekedar mencari sesuap nasi, tidak mencari sandang, pangan, dan papan. Salah satunya adalah kita sedang membangun sebuah peradaban melalui amal usaha yang bernama SD Muhammadiyah 16. Loh kan SD ini kan kecil skupnya kan hanya Ngawi, dunia ini kan luas, iya. Aktivitas kita bisa lokal, tetapi bahwa peran kita bisa sifatnya mengglobal. Karena jangankan kita, Nabi pun itu langkah geraknya kan gerak lokal. Nabi itu kan dakwahnya dakwah di Mekah terus Madinah ke Taif, sampai ke Tabuk khususnya. Usia kan tidak mungkin kan? Siapa yang melanjutkan para sahabat yang kemudian sampai tersebar ke seluruh muka bumi? Karena tidak mungkin langkah kaki kita bisa menjangkau seluruh dunia, tidak mungkin. Artinya bahwa dengan langkah kecil kita upaya di sekolah ini, di institusi ini sebuah upaya langkah dakwah melalui persyaratan Muhammadiyah. Saya hanya menekankan bahwa urusannya bahwa panjenengan semua adalah guru, tetapi guru yang spesial sekaligus berdakwah melalui persyaratan Muhammadiyah. Maka harus difahami bahwa karena Muhammadiyah itu adalah persyaratan dakwah, atau kita menyebut organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka apa yang kita lakukan sesungguhnya dalam rangka dakwah. Karena ini dilakukan dakwah, Nabi Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa rasul. Tidak ada yang terbaik kecuali orang yang langkahnya dalam rangka dakwah. Artinya apa kita menyamakan begitu? Sakwayah-wayah hal ini dakwah ini ada kekurangannya, ya tetap harus kita ikhlaskan. Karena perjuangan itu tidak akan pernah ada sia-sia. Walaupun mungkin apresiasinya mungkin juga kurang membanggakan. Dari guru 5 tahun bayarnya 500.000 misalnya. Jangan sekedar kita ingin mencari sandang, pangan, dan papan. Karena kita di sini sedang berjuang berdakwah melalui persyaratan Muhammadiyah. Karena itu maka tadi ada kata saya di level persyaratan atasnya, maka saya sekali lagi yang awal mengucapkan terima kasih kepada panjenengan sudah meluangkan hati, meluangkan fisik, meluangkan waktu dan segalanya untuk ikut menjadi salah satu pion-pion berdirinya peradaban ini melalui persyaratan Muhammadiyah. Sebab begini mau dipahami bahwa aku ini yang gawe boleh gaji. Kita membuatkan waktu konen dan dari TKI dan TKW itu kalau kayak gitu. Tapi apa yang mau kita rubah? TKI, TKW pulang dengan uang was besar yang banyak bikin rumah, sekarang sangat jatuh. Tidak duit naik. Kalau salah-salahnya langkah simpanan punya duit, ya punya pil. Sehingga sesungguhnya apa yang kita sekarang sedang lakukan di SD Muhammadiyah 1 Ngawi ini, fahami ini sebagai salah satu kerja dakwah terbaik kita. Walaupun dengan langkah yang lokal, padahal hanya ketemu dengan anak-anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allah Akbar. Hanya begitu. Tetapi minimal kita ikut andil. Dan andil kita itu pernah bagus. Tapi itu harus diikhlaskan. Sebenarnya ikhlasin Pak. Jadi keberpihakan panjenengan semua kepada dakwah ini itu penting. So bagaimana ketika Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api yang menggejolak gitu. Lalu kemudian ada burung pipit yang ingin memadamkan api, ngambil dari cucuknya itu dipersik-persikkan, yuk, nggak mati. Seorang tidak ada pengaruhnya. Sementara ada cicak yang kemudian menghembus-hembus air dan gede besar-besar walaupun percikan airnya pipit itu tidak berpengaruh dalam memadamkan api, sebagaimana tiupannya cicak tidak berpengaruh memperbesar api, tetapi dari sini kita akan tahu Allah akan mencatat kemana keduanya ini berpihak. Burung pipit berpihak kepada Nabi Ibrahim, berpihak kepada dakwah, cicak berpihak kepada Namrud, berpihak kepada masyarakat. Lah kita itu ingin mencatatkan, membereskan tinta
bahwa kita salah satu pion yang ikut andil di dalam merubah peradaban ini, salah satunya melalui persatuan Muhammadiyah. Dengan kita jauh kecil-kecil kita ketemu sama anak-anak, jumlahnya ada 20-an aja, tapi ini juga bagian dari dakwah. Nah, seperti itu. Jadi untuk sekalian, jadi menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tentu harus ikhlas, itu penting. Ikhlas. Fahmi, saya mengukil ungkapannya Buya Hamka itu, hidup ini tidak sekedar tentang giat bekerja. Kalau yang terbaik adalah yang paling giat bekerja, maka kerbau sesungguhnya yang bekerja daripada kita. Jadi kerbau itu kerjanya lebih giat daripada kita. Karena itu maka hidup tidak sekedar kita pahami dengan mencari sandang pangan dan apa. Lalu bagaimana kita punya ide besar dalam dakwah ini. Masuk ke Muhammadiyah, masuk ke salah satu amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah juga banyak. Salah satu amal usaha yang kecil namanya pendidikan. Pendidikan juga banyak. Yang terkecil lagi namanya SD Muhammadiyah 1 Ngawi. Minimal kita ikut andil menjadi salah satu pion di mana tekanan kebenaran dan kebaikan. Al-haq dan batil itu pasti ada, ya. Yang menjadi masalah adalah kita tuh berpihak ke mana sih? Oh, al-haq itu akan ada, batil akan ada, itu sejak zaman Majapahit itu memang begitu. Jal haq zahqal batil, hak datang, batil akan tumbang, itu pasti. Pertanyaannya, kita itu sedang berada di mana? Kita itu menjadi pendukung al-haq ataukah menjadi penyokong kebatilan? Nah, kita ingin bekerja panjenengan di SD Muhammadiyah ini menjadi salah satu upaya dakwah itu, menjadi upaya dakwah menyokong al-haq, mengubahkan kebatilan itu. Itu. Karena itu maka dibutuhkan dari keikhlasan. Saya selalu berulang, kalau orang itu melakukan semuanya dengan ikhlas, tidak ada amal yang dilakukan dengan ikhlas yang sia-sia. Atau sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Mungkin panjenengan menjadi guru yang dengan segala macam romantikanya, dengan segala macam suka dukanya, dan dari bocah kadang bocah tumbuh malah ngandani, semua malah Japani, diomong satu jam malah jawab 10 kemudian itu anak-anak yang udah mulai pas-pas tinggi. Ya, aku tuh semua yang kira hal yang aku bocah itu rasa wah rugi aku dan terus tidak. Karena pertanyaannya emangnya Allah nanti akan nutup kepada Nabi Nuh ketika seumur hidup beliau hanya dapatkan 40 pasang. Nabi Nuh itu saya kan 950 tahun. Saat itu berdakwah sampai dia mengatakan Rabbi da'autu lailan wa nahara wa lam yazid du'ai illa firara. Kemudian ya Allah, saya itu berdakwah sepanjang siang dan malam. Wa lam yazid du'ai illa firara. Mereka tidak nyembadani, tidak mau mengikuti apa yang aku katakan, kecuali mereka malah lari menggunakan itu. Illa firara. Dia mendapatkan 40 tahun tidak apa. Allah tidak pernah nutup kok gitu, nutup pernah 60 ini, ya sudah. Itu pun dengan perjuangan Nabi Nuh sepanjang siang dan malam. Ingat, siang dan malam. Da'utu lailan wa nahar, sepanjang siang dan malam. Awal itu siang kok, malam itu besar. Kita hanya siang saja, malam masih sempat di alun-alun, masih sempat cari es krim biksu, masih sempat cari macam-macam. Sekarang trennya biksu, murah, harganya 16.000. Kalau orang air aja itu 10.000. Jadi Allah tidak akan menyalahkan kok. Jadi yang penting dengan kita tuh kerja saja. Kita tuh bekerja dan ikhlaskan kerja kita. Hasilnya gimana Allah tidak akan menutup. Gitu kok gak sukses juga. Bahkan kalau kasus Nabi Nuh itu saking ikhlasnya dan saking upaya sudah luar biasa.
terakhir berdoa, ya Allah, pun kita ini pol-polan loh, pernah salah 80 itu pun mentok nih sampai berdoa nih. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayya. Wah, itu luar biasa doanya. Ya Allah, saya sudah dapat 40 perang, 40 pasal. Setelah ini 40 pasal itu sudah jadi mukmin. Setelah itu ya Allah, pun berkesal. Jangan engkau sisakan lagi satu orang pun kafir di muka bumi ini. Kan itu doanya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayya. Jangan engkau biarkan orang kafir tinggal di muka bumi. Ibu Soryani, insya Allah, sing 40 itu kan beriman. Liyane itu dengan partai di kafir. Apa yang terjadi? Dijaga oleh Allah itu. Oh, banjir padang dia udah mau tiap kafir. Jadi ternyata bahwa kuantitas yang tidak begitu banyak asalkan dengan upaya maksimal. Allah juga sudah mengapresiasi kok. Yang penting upaya maksimal. Nah, kita akan juga begitu. Hanya ini tambahan di luar itu, tapi ya Allah itu seringkali kan saking baiknya Allah itu pada permohonan hambanya, sementara kadang-kadang hambanya ini dan dungo ini kadang-kadang kebablasan. Bagaimana Nabi Nuh itu kebablasan itu, Pembilang pada Allah bilang kaki dan kayak lu bilang pakai maksudnya. Tak sadar deh, anak ini kita termasuk anaknya masih kafir. Terus gimana? Itu pakainya anak. Lalu ketika anaknya mau meninggal, mau megap-megap, kan terus Nabi Nuh kan berbohong. Innahu min ahli itu mesti itu kan anakku, itu kan keluarga saya ini. Kok jangan pakai ini? Jadi apa pakai ini? Pikir apa ini? Tapi kalau Allah innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Itu tuh anaknya. Anak secara genetik tapi dia bukan anak secara hidup. Tuh peskelon sampai entek. Innahu amalun ghairu shalih, maka anaknya kan meninggal. Itu artinya bahwa ini ada tema yang lain, tema tentang nahi munkar, ini tema tentang nahi munkar. Ini sudah dibalik atas yang itu yang tadi. Jangan mudah-mudah kita hancurkan untuk kemaksiatan, hancurkan. Seringkali kadang-kadang itu perlu introspeksi. Kita menghancurkan kemaksiatan itu karena memang sejatinya kita ingin menghancurkan kemaksiatan, atau memang karena pelaku kemaksiatan itu bukan dari keluarga kita. Diceritakan awake dhewe iki sing anu lho sing apa jenenge wong iki sing para pencuri itu dipotong aja tangannya gitu. Kita itu sesungguhnya karena benci terhadap pencurian atau sekaligus karena tidak ada anak-anak kita, keluarga kita yang menjadi pencuri, sehingga kita bisa sedemikian ganas berkata potong saja pencuri. Mau bilang mau anaknya sih dari tukang ngetil, atau ada keluarga yang anaknya yang ternyata ditangkap polisi karena kasus curang uang. Masihkah kita seganas itu mengatakan potong saja tangannya para pencuri? Ya, kadang-kadang gue paling pikir aduh anakku diri begitu. Itu pelajaran itu dalam tafsir Isari. Tafsir Isari itu berarti ya Nabi itu kadang-kadang tuyul-tuyul semangatnya kadang lalu tapi itu kan pelajaran. Itu orang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memang murni karena memang esensinya kebaikan harus ditekankan, kebatilan harus ditumpas. Jadi kalau memang pencuri potongan, Nabi itu begitu. Sampai muncul ucapan Nabi, laukana Fatimah binti Muhammad bin Salam, lah kotor tu ya. Oh Fatimah ya anak itu nyolong tak ketok tangan. Bisa pakai itu. Ibu-ibu atau bapak-bapak sebagai guru jangan nyontek ya anak ya. Awas, nyontek itu karena anak-anak kita kan tidak sedang ujian. Anak-anak kita sedang di dalam posisi yang sama, jangan-jangan hati-hati ya, terus jangan berbohong ya. Jangan begitu. Jadi intinya pada semua kita masuk ke dalam dunia pendidikan ini ada sebuah upaya dakwah. Nah, apalagi ini di sekolah, di SD.
Ya mau di sekolah dunia pendidikan, tadi saya katakan bahwa pendidikan itulah yang bisa mengubahkan adalah pendidikan. Minimal kita berupaya kita menjadi salah satu pihak yang ikut andil itu. Nah, tetapi secara analisis kebahasaannya, pendidikan yang dari kata tarbiyah. Jadi pendidikan itu tentu tidak hanya dipahami pengajaran, Pak ya. Sekarang sudah mulai diubah ya. Pendidikan bukan sekedar pengajaran. Kalau pengajaran itu kan transfer of knowledge, transfer pengetahuan ya. Panjenengan dulu membaca dulu, setelah akan sudah teman baca setelah mampu kalian pahami, lalu disampaikan ke anak-anak. Ini kan transfer saja, transfer saja. Nah, karena kalau bisa dengan mahasiswa kadang pindahnya ngomong ya. Saya kalau dikasih mata kuliah baru gitu ya, mahasiswa belum tahu, saya sudah duluan Pak belajar sebegini, pagi saya ceramahkan. Itu sore kalau mahasiswa, saya suruh tending mahasiswa saya. Tidak sekedar itu, karena tarbiyah itu dari kata robba yaudu, artinya dia bertumbuh. Maka pastikan ada progres kembali. Jadi di antara mana alkah kan tumbuh gitu ya. Jadi misalnya orang jual beli disebut jual belinya barokah itu kalau yang pertama harganya 10.000, sudah jadi 15.000, jadi 20.000 itu kan ada barokah itu apa harus ada begitu. Maka memang bertambah itu menjadi salah satu bentuk berkah. Maka panjenengan menjadi salah satu seorang guru, maka dalam proses tarbiyah itu maka hendaknya ada proses penambahan apa? Ya penambahan ilmu, penambahan wawasan, penambahan makna. Kalau buka. Dia semua itu pokoknya mulai kok dosen dia menunggu disampaikan begitu tanpa ada perubahan. Pendidikan adalah sebuah upaya untuk al-islah, upaya untuk pembinaan. Karena itu ada Pak guru-guru itu kadang-kadang yang kadang-kadang hanya bicara saja itu sudah ada. Terus maksudnya ngulang yang mengumpulkan buku adalah orang karakter operator. Tentu tidak bisa begitu. Guru memastikan sesuanya paham. Guru memastikan sesuanya baik-baik saja ya. Itu transparan. Bahasanya kalau dia 11-15 jadi ini waktu saya hanya menekankan di sini ini panjang itu sebagai guru, tapi jangan lupa panjang guru itu artinya panjang tidak sekedar berperan sebagai seorang yang mentransfer ilmu atau juga menerapkan ilmu pendidikan dan kependidikan setelah keguruan, tetapi Bapak itu juga menjadi bagian dari upaya dakwah melalui pendidikan. Nah, karena itu yang paling penting citrakan diri yang bisa baik sebelum dengan memerintah dalam bukunya menjadikan memerintahkan anak ini kasar tidak boleh kasus rokok, memerintahkan anak agar tidak merokok dimulai gurunya coba rokok, gurunya rokok. Kalau bahasanya guru kencing berdiri, mulut kencing sambil maraton itu. Kalau gurunya merokok, maka jangan protes kalau ada mulutnya yang kena sabu-sabu. Oh, gurunya kayaknya. Ya setidaknya kita mengupayakan menjalankan itu. Nah, apa yang kita lakukan ini dalam ranah kerja dakwah di perseratan manusia kalau ikhlas lah, ikhlas menjadikan diri menjadi bagian dari orang kerja dakwah. Nah, artinya kalau salah lagi saya kurang di ikhlas. Ya, kadang bibir kepalanya yang baru atau gitu harus lawan ya dan ikhlas. Apa itu? Ya sebagus apapun orang itu ada stylenya beda, terus dia satu ini saya ingin orang baru itu selalu begitu ya dokternya. Psikologis orang baru itu atau psikologis pendatang baru itu selalu begitu. Oh biar sendirian kayak enak kayak dia atau ditoknya saya ini
Sidik harus dikoreksi ya. Padahal maunya juga. Tapi juga nanti jika anda bikin apa selalu dikoreksi, selalu dipantau. Saya ini dijiarnya malah. Jadi yang namanya komentator kan selalu begitu ya. Komentator kan lebih pintar dari pemainnya. Komentator bola kan lebih pintar daripada pemain bola. Iya tapi kudu sikil ya. Kudu lagi kayak main ngomong di satu sih bahkan mau sekul. Karena main dia sikil kan lebih kuat. Tapi komentator kan selalu begitu. Nah, pandangan adalah pihak yang akan di pemain baru akan menjadi figur baru ya. Kalau banyak dicuci, kalau banyak dipuji juga jangan nyampang, jangan terbang ya. Kalau dicaci juga jangan. Semua jadilah guru dan jangan lupa banyak berdakwah di sawahnya ada undangan pengajaran pagi ya hadirlah. Karena banyak tidak sekedar guru tapi juga dan seterusnya. Mungkin kurang dan tidak itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Agus yang intinya tentang keikhlasan kita. Bapak Ibu ada yang hendak mengajukan pertanyaan? Monggo. Umi Soraya, monggo. Selanjutnya nanti menyiapkan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Agus, suara saya agak ya banyak tanggapan. Sebelumnya perkenalkan saya Bumi Soraya, saya guru kelas 3. Ada 2 pertanyaan yang mau saya sampaikan, ini juga sebagai boleh dikatakan curhat. Yang pertama, bahwa penjenengan tadi bilang kita itu sebagai guru Muhammadiyah tidak hanya mengajar, tidak hanya mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tapi kita juga harus berdakwah di Muhammadiyah dalam mungkin dakwah yang sangat simpel aja mungkin di keluarga kita. Alhamdulillah saya sejak masih SMA sudah aktif di organisasi. Kadang saya pengalaman pribadi, kalau nggak ikut organisasi itu rasanya gimana gitu Pak. Mulai dari IRM, kemudian Nasihatul Aisyah, alhamdulillah sekarang di Aisyah. Gini Bapak Agus, kadang kita itu mau mengajak teman-teman itu kok berat gitu kayaknya, yang beginilah, yang begitulah gitu. Padahal kita itu yang pengen kita sama-sama gitu. Jadi nggak hanya di sekolah saja, tapi juga di Nasihatul Aisyah, di Aisyah, di Pemuda dan lain sebagainya. Tapi kami sangat berterima kasih kepada Bapak pimpinan, baik Bapak Kepala Sekolah maupun pimpinan yang di atasnya itu sangat mendukung, sangat ngoprak-ngoprak bahasanya. Nah, ini kadang saya itu terbentur kalau misal ada tugas antara organisasi sama sekolah yang sama-sama penting. Nah, kadang saya bingung harus milih yang mana Pak. Di satu sisi sekolah, di satu sisi dapat tugas juga dari organisasi. Tapi insya Allah Bapak pimpinan itu selalu memberikan izin kalau memang itu untuk organisasi. Nah, ada 3 Bapak. Kadang keluarga, organisasi dan sekolah. Kadang kita bingung memprioritaskan yang mana. Nah, ini bagaimana sikap yang harus kami lakukan atau khususnya saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa jadi guru itu memang harus sabar. Apalagi dengan anak-anak yang berbagai karakter, berbagai
sebagai berangkat dari berbagai lingkungan. Kadang ketemu anak yang pemalu, ketemu anak yang Masya Allah, itu kadang ya Allah nggak segera, ya jujur aja merubah karakter anak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kadang ada yang greget juga Bang, ini kok nggak berubah-berubah di kelas ini gitu, ya Allah kok kurang usahaku. Ada seperti itu Bapak, mohon maaf ini hanya curhatan saja, mungkin juga dialami teman-teman yang lain, tapi memang harus bersabar karena saya yakin mungkin nggak di kelas sekarang, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dia akan menjadi manusia yang luar biasa. Mungkin itu saja Bapak, memang kesabaran itu nggak boleh ada batasnya. Terima kasih, hanya itu saja Pak Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Soraya. Untuk penanya berikutnya, monggo Bapak-bapak. Sementara Bu Soraya saja tadi menanyakan bagaimana cara membagi waktu apabila ada tugas dari sekolah sekaligus dari organisasi. Demikian. Umi Soraya, Umi itu ibu, Soraya ibu kita. Hampir sama dengan saya. Saya dari mana? Suraya. Oke, kalau ibu mungkin ya karena memang sekolahnya kan sekolah Muhammadiyah ya, masalahnya dari yang dimaksud juga Muhammadiyah, masih setelah kelas, masih setelah kita akan kontraskan saja ini saja. Bapak ketua PCN tadi saya nggak tahu, tadi kan profesinya apa? Oh, guru juga. Ada nggak kira-kira orang Muhammadiyah dia kerja di sawah itu terus sekaligus dia juga harus menjadi pengurus PCM atau menjadi pengurus di peserta, atau dia bisa berdagang itu, tapi kemudian dia juga harus dituntut juga untuk di Muhammadiyah. Kamu sini kan ada, atau dengan contoh lainnya agak jauh ya, contoh ideal Rasulullah SAW. Karena selalu kalau membaca sirah Nabawiyah itu isinya kan sirah tentang perjalanan dakwahnya Nabi. Saya kalau di pesantren mengajar tentang kitab Khulasatul Yakin juz 1 sampai juz 4 isinya dakwah tok Nabi, dakwah mulai Nabi masuk usia 25 tahun sampai nanti 40 dia akan jadi Nabi sampai meninggal, sampai pasca meninggal Nabi. Pertanyaannya adalah Nabi itu kita menyambut kali Pak. Nabi itu bekerja apa enggak? Nabi itu juga mencukupi kebutuhan dia, sandang, pangan, papan untuk istrinya dan juga anaknya. Bapak itu ada 7 juta kan kangennya, kan Nabi hidupnya papan. Istri 9 itu kan ya istri 1 ketika Nabi usia 25 sampai usia 50 tahun, usia 25 sampai 50 tahun. Ketika 50 tahun Khadijah meninggal, itu kan sudah mulai beliau kan taat, beliau kan sudah mulai berpoligami. Ada yang di satu masa sampai istri yang 4, sehingga Nabi kan memilih. Pertanyaannya, tujuan ini yang Nabi yang bergabung. Mestinya nalar logisnya maksudnya iya. Nabi itu bekerja, Nabi itu juga mencari sandang pakan, mencukupi kebutuhan keluarga, layaknya kita juga bekerja. Tetapi Nabi adalah seorang Nabi yang perjuangan sirah Nabawiyahnya itu adalah dakwah. Sehingga sesungguhnya tidak harus kita kontradiksikan, tidak harus kita kontraskan antara mencukupi kebutuhan finansial keluarga, terutama bagi bapak-bapak yang mengaku bekerja untuk mencari sandang pangan itu, dengan tugas kita dipersengkakan di dakwah. Ya, tentu masing-masing kita memang pasti punya kesibukan, tapi jangan kemudian kita mengatakan maaf saya tidak sempat ngurus rumah, saya sibuk. Orang semacam itu tidak akan pernah bisa jadi pemimpin.
Karena yang jadi pemimpin itu pasti orang sibuk, pasti. Orang yang bisa menjadi pemimpin adalah orang sibuk. Karena kalau orang nganggur, itu kan mau memanage diri sendiri saja nggak bisa, sehingga akhirnya kan nganggur. Artinya, itu nganggur. Persis kalau ibu ketika sudah waktunya liburan gitu, bingung dengan apa sudah nonton sinetron. Tapi tidak itu apa itu. Bagi kita yang memang super sibuk, bagi kita bisa memanage diri kita mumpung sedang liburan, saya akan mempercatat kegiatan atau merancang juga bagian dari kerjaan, merancang tak laksanakan hidup kita. Karena sesungguhnya antara waktu yang tersedia 24 jam itu dengan aktivitas kita itu masih lebih banyak aktivitas kita daripada waktunya. Pastinya begitu. Tapi gara-gara kita tidak bisa memilih, akhirnya terus kegiatan dakwah ditinggalkan. Itu pun juga kegiatan dunia yang kerjanya juga kadang-kadang juga kabur. Yang gawe diulangi esok sampai esok itu sulit juga suki-suki kan. Ya macet ngomongnya. Tak bulan ya orang Palestina berusaha saya kan di bantu orang ini Muhammadiyah. Karena itu sesungguhnya hal itu tidak harus kita kontradisikan antara apakah mendahulukan sekolah ajaran sebagai setingkah utama dengan membantu di persyaratan dakwah, mana yang harus kita dahulukan? Memang sesungguhnya secara praktis di Muhammadiyah itu memang di Muhammadiyah mengangkat logis. Jadi kalau misalnya ada undangan untuk menghadiri kegiatan di PDM, sementara saat itu panjenengan sebagai ASN atau sedang jadwalnya bekerja, maka sesungguhnya mana yang harus didahulukan? Ya kerja dulu. Tentu itu tidak harus dikatakan bahwa Muhammadiyah itu di nomor 2 kan, ya tidak harus begitu. Ya tinggal pinter-pinternya jenengan lah bisa memanage waktu. Syukur bagi loro iso oleh kabeh. Sebagaimana ini kadang-kadang Muhammadiyah itu kan ada satu kewan mengundang anggota persyaratan terus kok NSI mau saya izin ada tamu. Emang tamu sampai berapa jam sih kok tamu kok sampai menghalangi datang ke rapat? Oke, tamu kan tidak harus diusir, tapi kan tamu kan seperlunya nanti kemudian setelah nanti tamunya selesai, tamu juga dapat, kemudian setelah itu nanti segera menyusul di kegiatan dan semakin itu tidak. Tapi pintar-pintar kita bisa membagi waktu. Artinya memang tidak harus dikontradisikan, tetapi kan memang tugas utama pokok di Muhammadiyah itu memang agak ditoleransi. Tugas di mana disitulah kita mencari maisha, itu namanya tugas pokok. Tugas di situ awal itu boleh sandang pangan, itu adalah tugas pokok yang suatu saat dia harus dinomorsatukan. Pada saat yang bersamaan kemudian Muhammadiyah juga mengundang, mungkin bisa kita nomor 2 kan, tetapi semua itu ada etikanya. Etikanya apa? Konfirmasi. Etikanya izin. Etikanya adalah komunikasi dengan pihak lain. Maaf saya sedang ANBK ini. Maaf ini sedang ada aktivitas sedang evaluasi apa sudah. Karena tidak mungkin panjenengan waktunya ANBK sudah didatangi oleh dinas pendidikan, lalu panjenengan meninggalkan ruangan itu gara-gara ini ada undangan Muhammadiyah. Atau juga sebaliknya, panjenengan selalu mangkir atas undangan dakwah dengan alasan panjenengan sedang sibuk bekerja. Nah, karena dia pilih pintar-pintar kita mengatur waktu. Nah itu jadi memang itu tidak harus kita kontradisikan, tetapi bagaimana kita bisa mengambil sela-sela waktu yang memungkinkan keduanya bisa tercapai. Nah, itu hanya bisa Bapak Ibu sekalian kalau kemudian ikhlas di Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah itu bisa ikhlas, insya Allah Muhammadiyah tidak menjadi beban bagi kita. Kalau Muhammadiyah menjadi beban, saya kegiatan di sekolahan adalah ini dan Muhammadiyah. Nah, tujuannya gitu kan, ada dan Muhammadiyah tujuannya kegiatan sekolahan. Saya tak ada sekolahan ini karena memang benar sering tidak mau di aktivitas masyarakat. Tetapi pertanyaan pikir kegiatan sekolah
sekolah ketika dalam juga sering kata, iya, bagaimana cara kita solusinya? Kalau betul-betul tidak memungkinkan, ada konfirmasi, ada istiqdah itu dalam hal itu kan dalam sebuah majelis ada etika kita meminta izin. Kalau tidak bisa hadir, maka kita harus izin. Kenapa? Karena hadirnya seseorang di agenda dakwah itu adalah wujud komitmen kita. Wujud komitmen. Artinya, tentu tidak mau disebut sebagai orang yang tidak komitmen terhadap Muhammadiyah. Terus gini, di rumah tangga itu juga dituntut komitmen ya. Komitmen itu sesuatu yang harus dilakukan sebagai wujud dari tanggung jawab dari orang lain. Sebagai bentuk bahwa ini suami Tuhan itu apa? Komitmennya harus memberikan jatah setiap bulan, harus memberikan perhatian, walaupun gaji tapi ya pada saat kegiatan sudah selesai dan mulai. Jadi pasukan PNO, pasukan wali rumah. Ya, ketika ada kegiatan semakan pulang, walaupun di situ ini sekolahnya sedang akreditasi ini, ya akreditasi tapi sudah di rumah. Karena apa? Karena api itu walaupun besar, tapi kalau dipadam savana gitu, dia akan mudah mati di tempat angin. Tapi kalau api itu kecil, walaupun kecil, tapi kalau sering dijaga, dia akan tetap membara. Api cinta juga begitu. Jadi kan coba acara Muhammadiyah dari kepala sekolah anyaran itu kalau berdua jam kelas bunyi berarti kok turunin kantor kejujuran itu sambangi. Itu nanti akan istrinya kan merongsok. Kalau merongsok dia akan meneteskan air mata. Dan akan sangat menyakitkan kalau istri kita air matanya dihapus oleh teman kita. Kata-kata saya tidak bisa memberi jawaban pasti ya, tapi ya bagaimana pinter-pinter awal itu bisa memanage artinya jangan mendikotomikan membentrokkan antara dua hal itu bahwa sekolah sudah rival dari persyarikatan atau sebaliknya persyarikatan menjadi rival dari tugas saya di sekolah. Mohon betulnya sama-sama bisa dilakukan. Sebagaimana tugas utama di sekolah dia, tapi wujud itu ini begitu ya. Karena kalau api itu sendiri tidak ada yang menjaga, pasti akan ada nanti kadang-kadang akan menjaga. Komen lain ya begitu saya bisa jelas. Demikian tadi jawaban untuk Bu Soraya, semoga tercerahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Pertanyaan yang lain? Bu Fitria mungkin? Ini kayaknya mau tanya apa tuh? Percikan api tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau serius ya teman-teman. Ini saya mau tanya serius ini. Ini Bapak satu kan merasakan sekarang tuh seringkali kita dengan wali murid ini kan beragam nih di A sampai Z, background keluarga mereka itu terkadang kesan masa ya Allah ini kita sudah berupaya, tetapi ketika di rumah itu tidak ada backup yang sesuai, anak itu juga tidak terkondisikan dengan baik. Jadi misalkan dari sekolah, kalau udah besar pakai jilbab ya kalau keluar. Secara orang ngerti, kan pakai jilbab anaknya diajak kayak gitu Pak. Itu
membangun dari kecil sampai kelas 6 membangun anak-anak, terus ujung-ujungnya ketika mereka sudah di SMP gitu ketemu pakai baju pendek apa itu rasanya itu sedih, bener sedih. Ya Allah, terus kita sebenarnya ini sebenarnya diakui apa enggak kita itu ya Allah, di anak segitu diakui ya sama orang, tapi dia merasa seperti itu. Nah, orang tua ini kayak banget gitu. Nah, saya tuh kadang merasa kayak gitu Pak. Nanti sampai apa enggak kita ngajari anak-anak untuk berdoa, terus nggak dilaksanakan. Nanti ada nggak sih masuk untuk kita itu? Ada nggak nanti itu dia mengakui kalau kita itu sudah berdoa di sini? Kan sampai kepikiran seperti itu Pak. Sia-sia nggak sih itu Pak? Rasanya ya mungkin seperti tadi Nabi Nuh ya, sudah merasa sudah berdakwah sampai ratusan tahun, 900 tahun, tapi hanya dapat 40 ya. Mungkin kita itu sebenarnya tergolong mudah ya, karena kita sudah ada fasilitas perserikatan ya, mau berdakwah. Dan saya juga menjadikan sekolah ini ya tempat saya berdakwah. Seandainya saya tidak di sini, saya jadi apa? Di luar sana gimana cara saya mengajak orang lain, itu pasti akan kesulitan. Istilahnya dulu ketika di kampus kita ngajak satu aja teman kita biar ikut ngaji itu susahnya minta ampun. Jadi kita sudah difasilitasi sebenarnya mudah, tetapi kita kadang so wedi kalau anaknya itu rasanya Pak, kasih mohon pencerahannya dan mohon doanya. Dan kita tuh di sini juga selalu bisa istiqomah juga, mungkin bisa ikhlas juga dengan keterbatasan, mungkin kerja keras, kerja kuat, gajinya masih minim juga. Semoga nanti kedepannya kita kebaikan lagi. Semoga bisa seperti kita sudah ASN nanti tahun loh. Ya amin, bismillah ya teman-teman. Nanti cicilan sebenarnya gaji kita itu sama 4 juta, tapi yang 2 juta nanti ditabung di akhirat sana loh. Anaknya nanti. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasilkan curhat dari dia. Mau apa kepalanya sekali. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi Nabi Adam, ini Adam ya. Nabi Adam itu ketika dia turun ke muka bumi, ya, karena dia ada bersalah karena makan pohon terlarang. Tapi kan Nabi Adam itu orang soleh, itu orang baik. Nabi Adam orang baik. Nabi Adam itu kan hidup sama mati iblis. Karena mati iblis itu mengatakan bahwa Allah itu merasa dan berkhudi wa mungkin layak lahir akan dari orang itu kata-kata. Maukah engkau aku tunjukkan satu kekuasaan yang tidak akan pernah sirna, ya? Dan kekuasaan yang tidak pernah akan bisa hilang, ya. Apa itu hilang? Pohon ini namanya, sehingga oleh iblis pohon itu disebut dengan sadratul khuldi, pohon keabadian. Siapa yang menamakan iblis? Mati. Nah, iblis itu berlutut kan sampai kata wa inilah dengan nasihun wallahi wa inilah dengan nasihin. Tenang itu demi Allah. Iki panganan dahar ya. Itu demi Allah iki ora kuwi apa. Sekali dengan ora apa. Kesulitan Nabi Adam itu sebenarnya makan itu terus setelah prosedurnya karena dia melanggar aturan Allah harus diturunkan. Nah saat itu ada dialog yang dalam tafsir disebutkan kan ditangani ledan. Kita tak ngomong itu, karena cukup panjang. Alam aku lakukan, alam anhakuma antukuma saja, bukankah aku telah memerintahkan, bukankah aku telah melarang kalian dari memakan pohon ini? Jawaban Adam yang tidak disebut dalam Quran adalah bahwa
Saya tidak menyadari, saya tidak menyangka ada orang ya Allah. Saya tidak menyangka ada orang yang mencatut asma panjenengan dan ternyata asma panjenengan itu dipakai untuk bohong. Nah sebab itu ngagem demi Allah, maupun kita tidak tenanan kok. Ternyata ngaku sih gitu Mas Ina. Itu cerita. Nabi Adam kan kebeto sehingga dengan secara protapnya harus diturunkan ke dunia. Allah kan tahu. Sehingga Allah menurunkan Adam ke dunia kan tidak dengan murka. Betul tidak murkanya. Kemudian fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Diajari oleh supaya memperoleh salah ini salah tak dunia ya. Tak sanggup dumon ya. Tak sanggup dumon. Apa dunia Nabi ada itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna itu kan bentuk kasih sayangnya Allah. Betapa Allah itu menurunkan Adam tidak dengan kemarahan, karena Adam tahu pihak itu begitu. Tapi protapnya karena Allah sudah menjatuhkan surat edaran ya, SE-nya itu sudah ada bahwa la taqrabu hadhihi sajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Lah kok dipangan? Maka SK tidak mungkin cabut, terpaksa ada di turun. Katanya tahu karena Adam itu melakukannya karena begitu tadi biasanya beli kapusan, tak sanggup dumo ya, dumo ini tak belum ya. Nah, Nabi Adam itu Nabi soleh, orang soleh. Pertanyaannya adalah setelah itu orang soleh kemudian memiliki anak kan dua yang masyhur Qabil dan Habil dengan kembarannya Qabil dengan kalimat si podo ganteng ya, gagah dur bangin peaklah. Dengan pasangannya, dengan akhir yang lain namanya Habil dan kembarannya namanya Labuda. Labuda ini kan dia tuh ulang harus begini. Nah, ringkas cerita Qabil itu orangnya jelek, tapi Habil orangnya soleh. Pertanyaannya, dari muncul satu anak Adam yang soleh kok bisa menghasilkan Habil yang soleh juga dan Qabil yang bermaksiat. Begitu itu tidak lepas dari kodoknya Allah. Ya, Allah memang menghendaki begitu. Tetapi Allah kan juga punya skenario akhirnya terahnya si siapa tadi terahnya Qabil kan curang kan habis jadi Qabil itu tidak Habil kan juga mati, ya. Habil mati, Qabil mati. Kalau Habil matinya dipateni oleh si Qabil kan. Ya. Tapi kan nanti akan ada putranya lagi. Karena kalau Allah Nabi Adam dan Bunda Hawa itu kalau punya anak selalu kembar. Karena itu langsung. Dan saat itu kan tidak boleh sesama kembaran menikah. Padahal Qabil itu ganteng, itu ayu, ada seluruh kayak Rasulullah. Ayu kamu ganteng, tapi tidak boleh nikah. Sementara Habil itu jelek atau melolos mungkin diletakkan kembarannya ya bercerita untuk Nah, Habil harus dinikahkan dengan pasangannya Qabil, Kalimah. Bagi orang yang jelek mendapatkan yang cantik, anugerah. Ya. Alhamdulillah kita harus ikhlas menerima ketentuan Allah. Tapi bagi Qabil yang diantar dapat lafita sing doa memang musibah. Nah, artinya bahwa tidak mesti bahwa ini kalau tidak mesti ya. Dalam konsep qadar itu memang kebaikan melahirkan kebaikan, kejelekan akan juga melahirkan kejelekan. Tetapi Allah juga punya konsep qadar itu. Yang konsep qadar. Sampai betul sampai menirun lagi sampai kamu misalnya. Ya, kalau memang tidak bisa berubah, tidak bisa berubah. Allah yang akan berubah. Sementara jenengan juga punya bocah kadang-kadang jenengan masih cincin kalau saya siswanya SMA itu SMA atau mahasiswa ini baik boleh masuk Islam lucu kok wali mah itu menjaga diri banget ya. Memang Allah berubah. Jadi memang baik menghasilkan kebaikan, jelek menghasilkan kejelekan itu kodanya begitu. Tapi tidak semuanya begitu. Karena Umar menjadi Abu Basir bil Jannah karena Pak Khattab kan tukang galau.
makanannya makanan haram semua. Pertanyaannya, kira-kira makanan yang menghasilkan produk manusia namanya umat, kira-kira makanan yang halal, makanan yang kemudian mengotok halal atau ibadah begitu, atau situs bahwa kedua produk dibakar juta yang mana? Yang kedua itu. Tapi entah gimana ceritanya, ternyata dari sumber yang jelek menghasilkan Abu Bakar, menghasilkan umat yang luar biasa. Al-Masyhur fil Jannah, dijamin masuk surga. Nah, kalau seperti itu, ini kisahnya tentang takdir. Nah, artinya panjenengan juga tidak skeptis begitu soal gunanya gimana aku terus persis kayak jenengan ngopeni bapak itu loh. Bapak ngopeni tapi bilang bapak dia mati. Oke, itu kalau merasa tambah nih tentang dibuat sama itu top lewat video ya wes begitu untuk tidak seperti itu. Panjenengan sudah ikut andil, maka keberpihakan panjenengan terhadap kebaikan selesai, sudah selesai. Padahal tidak akan itu turun. Dia tak warai koncarnya di depan sinapi. Lalu saya SMP, lalu kan you can see, I can see that you. Ya, itu kita tidak. Insya Allah kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu upaya yang penting. Upaya maksimal kita lakukan seperti Nabi Daud itu tidak pernah dituntut atas hasil kok saya kalau kita. Ini tadi pertanyaannya Bu Fitri ya, itu Suraya tadi juga begitu ya, yang kedua tadi yang belum sempat terjawab tadi ketenangan, wah kita ada apa namanya, ada hidayah masuk di dalamnya. Lagi Umar bin Khattab itu ketika adiknya sama namanya itu, adiknya Umar bin Khattab, bukan ya, yang perempuan itu, yang masuk Islam itu kan akan mendatangi Nabi sudah menghunus pedang mau mati kanjeng Nabi kan? Niatnya mau mati kanjeng Nabi mulai gimana pulangnya jadi seorang Muslim. Loh iso ngomong gitu kan? Wong sudah mau berangkat tengah mati kanjeng Nabi, tahu-tahu oleh-olehnya dari kanjeng Nabi masuk Islam. Kok iso ngomong itu namanya kita. Artinya ada campur tangan Allah itu. Ya, yang itu apa yang harus menjadi lakukan ini dengan Tuhan ini? Tuhan itu bagaimana tak kalau ya sebaik tadi terus dulu ini proses kamu yang kita diambil sakit kamu mungkin biar merasakan dunia kemaksiatan kayak apa? Nek wis kapok wis mulai sekolah mencet dia wis tak kurang ini gitu. Oh, bisa. Kita mendidikan dalam dan putus bangun. Terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Bapak Ibu guru sekalian, saya kira cukup dulu untuk pertanyaannya. Apabila ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan di luar forum ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.50. Cukup ya? Demikianlah tadi upgrading oleh Bapak Dr. Kiai Haji Agus Cahyo, yang intinya kita sebagai guru khususnya di lembaga Muhammadiyah kita harus banyak belajar ikhlas, karena yang sedang kita cari bukan hanya sandang pangan papan tapi insya Allah pahala dan surga. Amin. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.